Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore warga Nadine dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah, saya menyapa kembali warga Nadine dimanapun berada, terkhusus di Kabupaten Mojokerto. Setelah 2 hari saya bersama Ustadz Nur Rahmat. Hari ini saya juga masih bersama beliau. Insya Allah akan membagikan berbagai macam informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube TVNU Kabupaten Mojokerto dalam program Sowan Kiai. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas, Ustadz, pada kesempatan hari ini yakni mengenai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau kemarin ada makmum masbuk sudah kita bahas, kemudian kita juga membahas tentang berbagai hal yang menjadi tanda tanya di sholat Idul Fitri. Kayak kemarin kalau Idul Fitri di hari Jumat, apakah sholat Jumatnya gugur? Nah, kemarin juga sudah kita bahas. Hari ini mengenai tempat sholat Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui, Ustadz, di Indonesia ini, terkhusus di Kabupaten Mojokerto, di tempat saya sendiri juga seperti itu, ada beberapa warga Nadine ini yang melaksanakan sholat Jumat di masjid, ada juga yang di lapangan atau tanah lapang. Nah, mungkin ada sejarah kenapa kok di tanah lapang, atau ada hukum tertentu apa diperbolehkan di tanah lapang, karena ada juga beberapa orang selain warga Nadine ini mengatakan sebenarnya kalau di sholat itu yang baik itu tidak di masjid tapi di tanah lapang. Nah, apakah benar ini? Ini nanti yang akan saya tanyakan ke Ustadz Nur Rahmat. Mengatakan. Matur suwun Mas Hanif. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya Allah, ya amin ya rabbal alamin. Ini datangnya nggak pernah bawa oleh-oleh tapi bawa pertanyaan saya ini. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kenapa ada yang sholat di lapangan? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di lapangan. Karena Rasulullah pernah sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis juga Imam Muslim, ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i dan beberapa para perawi hadis yang lain bahwa Rasulullah itu memang pernah melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, di tanah lapang. Di tanah lapang, tanah yang luas. Tanah yang luas. Nah, para ulama mazhab Syafi'i itu kemudian mengatakan begini, kenapa Rasulullah dulu kalau melakukan sholat Id itu di lapangan? Karena memang Masjid Nabawi ketika itu masih sempit. Jadi kalau dipaksakan sholat di Masjid Nabawi, maka akan terjadi desak-desakan ya. Padahal jumlah orang yang hadir pada pelaksanaan sholat Id itu biasanya sangat banyak ya. Biasanya sangat banyak. Yang makanya nggak ke masjid. Betul. Betul. Nah, kemudian waktu itu diputuskan untuk melakukan sholat di tanah lapang, yang disebut dengan istilah al-musolla ya. Al-musolla itu artinya bukan musola yang pada masa sekarang, istilah pada masa sekarang. Ya, musolla artinya pada waktu itu adalah tanah lapang. Tempat yang digunakan. Nah, tapi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa pernah terjadi hujan ketika pelaksanaan sholat Id, lalu sholat itu dilakukan di masjid. Nah, ini semuanya kemudian diambillah sebuah istimbat ya oleh para ulama mazhab Syafi'i. Apa yang mereka katakan? Sholat Id itu afdolnya di masjid. Jika mencukupi. Afdolnya di masjid. Jika itu mencukupi. Jika lokasinya memang memadai, jika masjidnya luas, kuota yang hadir. Betul. Jika masjidnya luas dan bisa menampung jumlah jamaah yang sekian banyak itu, maka sholat Id di masjid lebih utama. Tetapi apabila masjidnya sempit sementara jumlah jamaah luar biasa membludak, maka justru dimakruhkan kalau sholat di masjid. Ya, lebih baik sholat di lapangan. Karena kalau dipaksakan untuk sholat di dalam masjid akan terjadi ziham ya, desak-desakan, dan itu akan saling menyakiti satu sama lain dan mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Betul. Langsung saja ini ya saya bacakan. Misalkan di Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan begini. Setelah menyebutkan beberapa hadis, beliau mengatakan begini. Annahu idza kana masjidul baladi wasi'an, jika masjid suatu daerah itu luas,
shallau fihi, maka sebaiknya mereka salat Id itu di dalamnya. Wala yakhrujuna, dan mereka tidak keluar ke tanah lapang. Fa idza hasala dzalika fal masjidu afdal. Ya, bla 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 bla, panjang ini. saya ringkas saja. Fa idza hasala dzalika fal masjidu afdal. Apabila luas masjid mencukupi kuota bisa yang menampung jamaah yang datang, maka fal masjidu afdal, maka masjid itu lebih utama. Menjadi lebih utama. Kemudian ini ada panjang juga ini ya, nanti saya ringkas juga. Dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, karya besar. Beliau ini luar biasa ya, Al-Imam Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi. Memiliki karangan yang luar biasa monumental. Di antaranya adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, berapa jilid itu ya. Kemudian ada Syarah Sahih Muslim, karangan beliau juga, berapa jilid itu. Sangat banyak. Punya kitabnya? Insya Allah lain waktu. OTW. Lain kesempatan. Beliau mengatakan begini, was-sunnatu an yusalliya salatul 'id fil musalla idza kana masjidul baladi dayyiqan. Sunnahnya seseorang itu salat Id di tanah lapang, di lapangan, jika masjidnya sempit. Oh, okay. Jadi ini tergantung saja. Kalau masjidnya sempit, sunnahnya yang disunahkan adalah sholat Id di tanah lapang. Kalau masjidnya luas bisa menampung seluruh jamaah, sunnahnya adalah di masjid. Di masjid. Lima ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal musalla. Ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat Id di tanah lapang atau di lapangan. Kalau dalam bahasa kita lapangan. Mojokertonya itu lapangan gitu. Wali anna an-nasa yakthuruna fi sholatil 'id. Ya, karena manusia biasanya karena jamaah itu membludak jumlahnya pada pelaksanaan sholat Id. Fa idza kana al-masjidu dayyiqan, jika masjid itu sempit, ta'adzau, maka mereka akan berdesak-desakan dan tersakiti ya secara fisik dan tidak akan bisa melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Ini tambahan dari saya, nggak disebutkan di sini. Tambahan dari jenengan juga tadi. Ya biasanya kalau nanti anak-anak kecil juga biasanya. Betul. Ya, biasanya kalau berdesak-desakan kan mana bisa sholat dengan khusyuk kan? Leres. Fa in kana fin nasi du'afa ustukhlifa fi masjidil balad man yusalli bihim. Jika misalkan ya, nah, tapi ini sudah keluar dari tema pembahasan, tapi nggak apa-apa, saya baca aja, nggak apa-apa ya. Untuk tambahan cuma ada beberapa baris saja. Nanti dimanapun berada. Fa in kana fin nasi du'afa ustukhlifa fi masjidil balad. Jadi jika ada beberapa orang yang lemah, tidak bisa keluar ke lapangan. Oh, nggih, misalkan sakit. Bagaimana? Ini masjidnya sempit. Orang-orang sudah terlanjur pergi ke lapangan. Lapangannya jauh. Lapangannya agak jauh. Ini ada orang-orang yang kakinya sakit misalkan. Nah, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang tua renta. Tidak boleh kena panas. Nah, ada orang-orang yang sakit asam lambung. Ya Allah. Seperti jenengan ya. Nah, ini bagaimana? Ustukhlifa fi masjidil balad. Jadi diperintahkan ya oleh penguasa, oleh khalifah ketika itu atau oleh gubernur Madinah ketika itu misalkan, atau sekarang ya oleh siapalah penguasa daerah atau oleh pengurus NU setempat ya. Ustukhlifa fi masjidil balad. Ditunjuk satu orang untuk menjadi imam di masjid. Nah, yang lain keluar, yang lemah-lemah, yang tua renta, yang sakit ini dikumpulkan di masjid. Ada satu orang yang menjadi imam. Ada kekhususan berarti nggih, guys. Iya. Ustukhlifa fi masjidil baladi man yusalli bihim. Lima ruya anna Aliyan radhiyallahu anhu istakhlafa Aba Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu liyusalliya bi dha'afatin nasi fil masjid. Ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali pernah menunjuk Abu Mas'ud al-Ansari untuk menjadi imam sholat Id di masjid bagi para makmum yang du'afa, yang du'afa, ke lapangan juga. Sementara yang kuat-kuat itu sholatnya di lapangan. Wa in kana al-masjidu wasi'an, jika masjidnya luas, fal masjidu afdal minal musalla. Jika masjidnya luas, maka masjid itu lebih afdal, lebih utama daripada tanah lapang. Li'annal a'immata, karena para imam, para ulama besar, lam yazalu yusalluna salatul 'idi bi Makkah fil masjidi. Karena para ulama besar, para imam, para mujtahid dulu di masa lalu, mereka selalu melakukan salat Id di Mekah itu di masjid.
di Masjidil Haram. Wa li'annal masjida asyrafu wa anzaf, karena masjid itu lebih mulia dan lebih bersih. Dan lebih bersih. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu fa in kana al-masjid wasi'an fa shalla fi as-sahra'i, jika masjid itu luas lalu seseorang itu sholat di tanah lapang, fala ba'sa, tidak apa-apa. Oh, tetap tidak masalah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi boleh, kata beliau. Wa in kana dayyiqan fa shalla fihi wa lam yakhruj ila as-sahra'i kurihat. Justru kalau masjidnya sempit lalu sholat di dalamnya, sholat Id di dalamnya dilakukan terlalu memaksakan, maka kurihat dimakruhkan. Oh, jadi makruh. Jadi makruh. Li'annahu idza tarakal masjidah wa shalla fi as-sahra'i lam yakun 'alaihim dararun. Karena jika meninggalkan masjid yang sempit itu lalu sholat di tanah lapang, maka tidak terjadi doror, ya. Justru kalau sholat di masjid terjadi doror. Kalau sempit. Tinggal sedikit ini. Wa idza taraka as-sahra'a wa shalla fil masjidid dayyiqi ta'adzaw biz-zihami wa rubbama fata ba'dhum as-shalah. Jika memaksakan diri untuk sholat di masjid yang sempit sementara jamaah membludak, maka apa yang terjadi? Ta'adzaw biz-ziham. Maka mereka akan berdesak-desakan dan mungkin tidak khusyuk, serta mungkin secara fisik mereka akan merasakan rasa sakit. Apalagi anak kecil mungkin nanti dan sebagian mungkin pengap, nangis, wa rubbama fata ba'dhum as-shalah, dan barangkali kata Imam Syafi'i sebagaimana dikutip di dalam kitab Al-Majmu', ya, wa rubbama fata ba'dhum as-shalah, dan barangkali ada sebagian jamaah itu yang tidak bisa ikut sholat. Karena sempitnya masjid. Mau sholat di mana? Apalagi, jadi mungkin menunggu di luar. Apalagi orang-orang zaman sekarang kadang sensitif, kadang mungkin adalah orang yang tidak suka pengap, orang yang tidak suka terlalu berdekatan dengan orang yang lain. Karakter orang kan memang berbeda-beda, guys. Alhamdulillah. Jelas ya? Sangat jelas, guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini sangat menjadi satu ilmu yang hasanah, ilmu yang sangat luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Sudah tanggal 27, kita sudah mendekati Idul Fitri, maka kita harus terus perbanyak keilmuan kita. Ini hal sederhana dan sepele warga Nahdien dimanapun berada, tetapi kita juga harus tahu dasar-dasarnya agar tidak mudah menyalahkan dan tidak mudah emosi ketika disalahkan, kan? Dasar-dasarnya kita tahu. Jadi mari kita muhasabah diri, kita koreksi diri kita lihat lingkungan kita, para panitia musola dan masjid yang biasanya menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Kalau memang masjidnya tidak memenuhi standar untuk bisa ditempati, mending kita bisa melaksanakannya di lapangan. Tapi kalau memang memenuhi standar seperti apa yang disampaikan oleh Gus Nur Rahmat tadi, ya kita lebih afdolnya melaksanakannya di masjid. Betul. Terima kasih warga Nahdien telah menyimak perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah. Amin. Dan kita sampai di Idul Fitri 1443 Hijriah. Terima kasih, saya mohon pamit undur diri. Terus saksikan TVNU dan dukung kami, share, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan dakwah-dakwah para kiai di Kabupaten Mojokerto ini menjadi dakwah digital yang barokah. Terus saksikan sowan kiai, sapa sing sowan insyaallah bakal sambung. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.